Nembak gebetan pas Valentine, cek. Yang pertama, pastiin kamu nembak di tanggal 14 Februari. Yang kedua, jangan kelamaan maju mundur kamu kalau mau nembak. Kenapa? Ntar keburu tanggal 15 Februari. Yang ketiga, pastiin cewek yang kamu tembak itu mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kenapa? Ya elah, sama penciptanya aja nggak mau kenal, apalagi sama lo. Yang keempat, pastiin lo dapat restu dari orang tuanya. Kenapa? Karena dari orang tua yang kelihatan aja nggak dapat restu misalnya, apalagi dari Tuhan. Yang kelima, pastiin cewek yang kamu mau tembak itu paling enggak 80% udah pasti terima kamu. Kenapa? Kalau enggak malu-maluin, bro. Yang keenam, nah ini yang terakhir, pastiin kamu tahu kapan kamu mau nikah. Kenapa? Karena pacaran itu bukan buat main-main. Pacaran itu untuk persiapan menikah. Jadi kalau kamu belum mau menikah dalam waktu dekat, mending gak usah pacaran dulu, kenali Tuhan dulu, punya komunitas yang baik dan benar dulu, di Starji bersama Tuhan gitu ya, bersama kita semua di sini, dibangun dulu, karena pribadi yang telah dibangun akan menarik pribadi lain yang telah dibangun di dalam Tuhan juga. Jadi supaya nanti nih ujungnya pernikahanmu berhasil, dimulai dari pacaranmu harus berhasil. So, pikir-pikir dulu kalau mau nembak, kapan mau merit, kapan kamu ready buat serius, baru kamu tembak. Kalau misalnya belum, temen dulu aja bro, santai-santai, nggak buru-buru, nggak dikejar-kejar, kayak ujian selesai nggak selesai dikumpulin. Tenang, Tuhan punya waktunya, siapin diri kamu sudah ready, Tuhan akan kasih yang terbaik buat kamu. Ciao! Shalom Soldiers, jumpa kembali dalam Star Genius bersama aku Vanessa. Yuk sama-sama kita simak informasi untuk minggu ini. Informasi yang pertama, Star Genius Prayer akan kembali diadakan pada hari Kamis pukul 8.30 malam via Zoom. Buat kalian yang mau ikutan, cus saja DM ke IG-nya starji.zion. Morning Prayer gereja kita juga akan kembali diadakan pada hari Sabtu pukul 5.30 pagi via Zoom. Buat kalian yang mau ikutan, bisa langsung DM ke IG-nya starji.zion ya. Setelah ibadah ini, kita akan melakukan home. Buat kalian yang belum punya home, kalian bisa langsung aja DM ke IG kita di @starji.zion. Informasi yang terakhir, yuk kita sama-sama untuk menabur benih mukjizat. Kalian bisa langsung aja scan barcode-nya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami lagi Tuhan pada hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau melaksanakan ibadah Tuhan dan juga menabur benih mukjizat Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati benih mukjizat kami Tuhan untuk bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami juga mau melakukan ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, Engkau yang memimpin kami selama kami ibadah Tuhan, dan Engkau juga yang memberikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Segitu aja info Star Genius untuk minggu ini. Have a great service. Shalom Starji, dimanapun Anda berada, mari kita puji Tuhan pada hari ini.
Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari jika semua sudah tahu lagunya, mari kita nyanyikan bersama. Hey! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semua tepuk tangan. Dimanapun kalian berada, mari kita nyanyikan lagu ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh, oh. Berikan pujian bagi Tuhan. Hey, kami sembah Kau Tuhan. More than a nice melody, more than the sweetest of words, this is the love I have found, and in this love I am found. I just want you, Jesus, I just
just want you, my Lord, and I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sins. 'Cause I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. We just want you. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Hey. 'Cause there is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours. There is no, 'cause there is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours. 'Cause I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. 'Cause I just want you, Jesus. I just want you. We just want you, Lord. 'Cause I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. 'Cause I just want you, Jesus. I just want you. We just want you, Jesus. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. We just want you, Lord. Oh, shed it, I know.
I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. We need you like air, like a breath of air, my daily bread. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. Yes, it is. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air. This is the air I breathe. This is the air. This is the air I breathe. Oh, your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you. Oh, and I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you.
Jesus, I'm lost without you. Oh, we're lost without you. Jesus, we're lost without you. Oh, we're lost without you. We're lost without you. We're lost without you. Oh yeah, we're desperate for you. We're desperate for you. You are my daily bread. Oh yeah, Jesus, 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 Jesus. Shout unto the name of Jesus. There is deliverance, Savior, you are. There is power in the name of Jesus. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Jesus, we're desperate for you. We're lost without you. Oh, yeah. We're lost without you. Oh, let's sing together. And I'm desperate for you. Oh yeah, we're lost, and I'm lost without you. Oh, and I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you. And I'm desperate for you. Oh, and I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Oh, Jesus. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, Engkau beracara. Walaupun mungkin yang menonton ada di rumah, ada dimanapun, tapi kami percaya bahwa Engkau mampu Tuhan. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu mampu menyentuh setiap kami yang hadir, yang menonton, dimanapun kami berada. Untuk kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang percaya boleh katakan amin. Shalom Youth RMK, senang sekali bisa bersama-sama dengan rekan-rekan semuanya untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini. Perkenalkan, saya Pendeta Tommy Simanjuntak dan saya bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang saya tahu akan memberkati kita hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita doa dulu yuk. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Hari ini hari yang baik, di mana kami bisa bersekutu bersama, kita mendengarkan firman bersama, dan kami percaya Tuhan ingin menyampaikan isi hati-Mu.
Urapi kami Tuhan, untuk hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik, anak-anak-Mu yang mendengarkan bisa menangkap dengan baik, dan kami semua setelah selesai firman ini menjadi pelaku-pelaku firman yang terus mengasihi Tuhan segenap hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Tema saya hari ini adalah first love, atau kasih yang semula, kasih yang pertama, cinta pertama, saudara. Mungkin ini ada hubungannya juga dengan Valentine yang akan segera kita sambut, kita akan rayakan bersama-sama di seluruh dunia, dan tentu saja hari ini konteksnya adalah kasih kepada Tuhan. Nah, saya akan buka dengan satu cerita. Kisahnya namanya kisah Mausoleum. Alkisah ada seorang raja yang sangat-sangat mencintai istrinya. Begitu cintanya dia, sehingga dia akan rela memberikan apapun bagi istrinya. Singkat cerita, istrinya meninggal di usia yang sangat muda. Dia berjanji nggak akan ada yang bisa menggantikan istrinya. Dia begitu berduka, dan oleh sebab itu dia berjanji untuk membangunkan sebuah istana untuk menjadi kuburan atau peristirahatan terakhir istrinya. Wow, akhirnya karena dia begitu berperfeksionis, dia siapin dananya, dia siapin tenaga, dia siapin perhatiannya, dia panggil seluruh arsitek terbaik untuk mendesain. Masuklah desain rancangan sana, rancangan sini, dan tidak ada yang dia srek sampai akhirnya ada rancangan yang telah berbagai revisi berulang kali, kayak skripsinya kita kali ya. Dia akhirnya menyetujui rancangan tersebut. Mulai bangun katanya setelah perencanaan bertahun-tahun. Dimulailah pembangunan karena dia perfeksionis, karena ingin memberi yang terbaik buat istrinya. Dia lalu menginspeksi sekali-sekali untuk melihat apakah memang dijalankan dengan baik, dan dia nggak segan-segan merombak kalau dia temui di lapangan tidak sesuai dengan bayangannya. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun dibangun dengan penuh kemaksimalan, dia inspeksi terakhir sebelum akhirnya istana itu finishing atau dan diresmikan. Dan suatu kali sang raja masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap yang belum pernah didatangin sebelumnya. Begitu dia masuk, dia tersandung oleh sebuah peti yang besar. Gara-gara dia tersandung, kakinya akhirnya menjadi biru, saudara. Dan gara-gara itu dia ngerasa kesakitan yang sangat-sangat luar biasa. Dan karena itu dia keselnya minta ampun, dia tendang itu peti, lalu panggil mandornya. "Mandor, apa ini?" Dia bilang itu. "Waduh, Raja, kami nggak tahu. Tapi sejak pembangunan ini kami dapatin peti itu emang di situ. Kami nggak berani bongkar karena udah dipaku dan berat lagi. Kami takut rusak nanti petinya." Lalu dia panggil arsiteknya. "Ini apa? Emang ruangan ini ruangan apa?" "Aduh, kita juga tidak tahu, Raja. Kita udah banyak revisi sana sini dan dirombak di lapangan sampai akhirnya jadi begini." "Kalau kalian nggak tahu ini ruangan apa, kalian nggak tahu ini peti apa, ngapain ada di sini?" "Gara-gara peti ini, kaki saya jadi biru nih. Angkat, buang." Lalu diangkatlah itu, lalu dibuanglah ke jurang, hanyut di bawah air, dan akhirnya singkat cerita mereka lanjutkan finishing. Akhirnya raja itu meresmikan istana kuburan tersebut yang disebut Mausoleum. Dia undang raja-raja negara tetangga untuk merayakan bersama-sama dengan dia. Wow, mereka bersuka cita, mereka memuji sang raja. "Kamu hebat banget, keren banget. Wah, belum pernah aku lihat ada orang yang penuh cinta kayak kamu, sampai rela membangunkan istana untuk menjadi kuburan istrimu. Ini kuburan istrimu lebih mewah daripada istana saya," kata raja-raja tetangga. Dia bangga. "Ya, kalau cinta ya begitu," dia bilang gitu. Dan singkat cerita, semuanya banyak yang memuji. Dan di akhir pesta itu, ada seorang raja negara tetangga, sahabatnya, yang berkata, "Kamu hebat loh. Aku puji kamu untuk apa yang kamu lakukan buat istrinya kamu. Thank you," katanya. "Tapi aku mau tanya ini kan istana untuk tempat kuburan istrimu ya? Tempat istrimu dimakamkan?" "Iya." "Di bagian mana?" Dari tadi saya cari-cari ini. "Di bagian mana di istana ini tempat istrimu disemayamkan?" Dia diam sejenak. "Di mana ya?" Dia telah begitu larut, hanyut dengan pesta, begitu puas mengerjakan proyek, begitu fokus memberi yang terbaik, sampai lupa, "Di mana ya istri saya?" Lalu dia tanya sama arsiteknya, "Ruangan istri saya di mana?" "Aduh, saya nggak tahu, Raja. Revisinya udah terlalu banyak. Saya sampai udah nggak tahu lagi."
Aduh, dia panggil lagi mandornya yang ikut ngerayain. Di mana? Kamu pasti tahu karena kamu yang ngerjain langsung. Aduh, saya juga nggak tahu, Raja. Dia tanya ke semua yang mengerjakan, nggak ada yang tahu. Singkat cerita, dia dengan kepala tertunduk, dia mendatangi raja-raja yang menanyakannya dan berkata, aku kehilangan istriku. Malam yang tadinya harusnya menjadi malam pujian bagi dia, menjadi malam olok-olok. Kenapa? Karena satu hal. Karena terkadang kita sadari, dia terlalu sibuk bekerja untuk orang yang dicintainya, sampai dia melupakan pribadi yang dicintainya tersebut. Saudara, ayat firman Tuhan dikatakan seperti berikut. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dari ayat ini kita lihat ada dua hal nih saudara. Ada pekerjaan Tuhan, disuruh kita giatlah terus dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dikatakan seperti berikut, supaya nggak sia-sia, maka kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu nggak akan sia-sia. Ada pekerjaan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, seringkali kita begitu sibuknya dengan pekerjaan Tuhan, melayani, mau jadi dampak, influencer, terang bagi dunia, waduh, dan lain sebagainya, musik, berkhotbah, dan sampai kita lupa persekutuan dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita burn out, dan akhirnya seperti yang Alkitab katakan, kita ngerasa apa yang kita lakukan jadi sia-sia, saudara. Nah, inilah teguran yang diberikan oleh apa? Oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus. Di Wahyu 2 ayat 1-5. Disinilah kata kasih mula-mula itu menjadi tenar gitu di dalam kekristenan. Oke, Wahyu 2 ayat 1-5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan, segala pekerjaannya, baik jerih payahmu ataupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Hebatnya mereka ini, mereka kerja tidak mengenal lelah, membela nama Tuhan, tetap sabar, rela menderita. Ini mereka excellent dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi perhatikan ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Your first love. Persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi kita lihat sini. Pekerjaan Tuhan minus persekutuan dengan Tuhan, hasilnya sia-sia. Sia-sia. Dipuji pekerjaannya, tapi dicela kasihnya. Saudara, jangan sampai kita begitu naif mengatakan kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Padahal jangan-jangan kita melakukan yang lain. Kayak film Layangan Putus, saudara tahu? Iya sih, kata si Putri Marino, dia bilang, aku tahu kamu bekerja untuk aku, bekerja jerih lelah buat aku, ngelakuin semuanya untuk aku. Tapi yakin hanya untuk aku? Bagaimana kalau Tuhan tanya itu? Yakin yang kamu lakukan itu hanya untuk aku, bukan untuk egomu, bukan untuk kepuasanmu, atau bukan untuk popularitasmu, bukan untuk hal-hal yang lain, aktualisasi dirimu. Wow, apa itu kasih yang semula? Kata kasih yang semula dalam bahasa Yunani yang semula itu artinya protos, artinya kasih yang mengawali semuanya. Jadi kalau saudara tahu, kasih yang semula itu apa? Adalah kasih yang mengawali hubungan Anda dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan pertama kali yang buat kita jatuh cinta dengan Tuhan pertama kali itu apa? Saudara, masa Tuhan serius banget sampai dicela jemaat Efesus? Kan udah hebat banget pelayanannya, hanya karena kurang kasih semula. Tetap mengasihi Tuhan sih, tapi nggak seperti yang semula. Masa langsung ditegur? Saudara, jangan pernah anggap kasih yang menjadi dingin. Markus 12 ayat 29 bilang gini, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah,
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa. Kasih Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dikatakan, kasih Tuhan, kasihlah sesamamu manusia. Di situ tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata hukum yang terbesar atau perintah yang terbesar adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bayangkan. Nah, pertanyaannya, kalau saudara katakan, dosa apa yang terbesar? Waduh, dosa berzina, membunuh, atau apapun itu. Saudara, saya mau katakan, no. Dosa yang terbesar, kalau seandainya perintah yang terbesar adalah mengasihi, maka kegagalan terbesar manusia adalah di saat kita gagal mengasihi. Namun kita anggap itu bukan dosa yang gimana lah, padahal itu membuat kita jauh dari Tuhan. Saya ulangin, apabila perintah yang terbesar adalah mengasihi, maka berarti kegagalan terbesar kita sebagai orang percaya adalah di saat kita gagal mengasihi. Itulah sebabnya Tuhan katakan, ingatlah betapa dalamnya kau telah jatuh. Mari kita lihat sekarang. Selanjutnya, apa penyebab dari orang bisa kehilangan kasih mula-mula? Saya singkat jadi 3D aja, biar kita gampang anak muda ngingatnya ya. Orang kehilangan kasih mula-mula itu pertama, karena dosa. Dia begitu dekat dengan dosa. Matius 24 ayat 12 bilang gini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, dosa, pemberontakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kita yang menyala-nyala dulunya bagi Tuhan mulai menjadi dingin di saat kita mulai mengecap dosa. Sehingga akhirnya kita melupakan betapa enaknya, sebenarnya indahnya keintiman dengan Tuhan. Wow. Padahal kalau kita tahu aja betapa Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih nikmat daripada segala dosa yang hanya akan mendatangkan rasa bersalah, hanya mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan kekacauan dalam hidup kita. Yang pertama dosa. D yang kedua yang membuat kita kehilangan kasih yang semula adalah dunia. Mungkin dia bentuknya bukan dosa, tetapi itu mulai mengarahkan fokus kita, menghilangkan fokus kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 bilang gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kerangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di saat ada kasih akan dunia, maka kasih akan Bapa hilang dari orang tersebut. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iblis tahu bahwa dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, yang menjauhkan orang dari Tuhan. Makanya dari awal juga Iblis pakai trik yang sama, si iblis tua ini, untuk menjauhkan orang yang begitu intim dengan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, manusia pertama. Dia pakai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dia katakan, hei, lihat tuh buah itu. Kalau engkau makan, engkau sama sekali nggak akan mati, melainkan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Lalu perempuan itu yang telah digerakkan melihat buah itu menjadi baik untuk dimakan, keinginan daging, dan sedap kelihatannya, keinginan mata, dan menarik hati karena memberikan pengetahuan. Jadi sok tahu, saudara, keangkuhan hidup. Mereka pengen menentukan semua apa yang baik, apa yang tidak bagi diri mereka sendiri. Itu namanya keinginan dunia. Aku yang harus nentuin yang baik atau enggak, bukan Tuhan. Sebelum manusia diciptakan, manusia hanya tahu yang baik dari Tuhan saja. Saudara tahu, waktu Tuhan menjadikan hari pertama, Tuhan melihat itu baik. Hari kedua diciptakan, Tuhan melihat lagi di akhir hari bahwa itu baik. Waktu hari ketiga baik, hari keempat baik, hari kelima baik, hari keenam baik, dan waktu diciptakan hari 6 diciptakan manusia, saudara. Dia ceritakan gini, waktu dia masih satu orang, dia katakan, wah, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. So, Tuhan yang menentukan baik tidak baiknya sesuatu. Lalu dia ciptakan Hawa. Begitu mereka lihat berdua diberkatinya kedua orang tersebut, dia katakan, baru sungguh amat baik. Baik tidaknya, itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi manusia ingin menentukan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Itu namanya keangkuhan hidup.
Di saat kita udah mulai seperti itu, pengen nentuin sendiri apa yang baik bagi hidup kita, apa yang tidak bagi hidup kita, detik itu juga kita telah memasukkan dunia dalam hidup kita, dan itu membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Dan yang ketiga, D yang ketiga adalah derita. Wow, pertama apa? Dosa. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, derita. Derita itu akibat kita ngalamin penderitaan yang begitu berat sampai akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Masalah yang bertubi-tubi yang membuat fokus kita hanya pengen nyelesain masalahnya, nggak cari Tuhan, sang sumber penyelesaian masalah kita. Kita kecewa. Kalau memang Tuhan sayang sama saya, kenapa saya ngalamin ini? Wow, saudara, padahal sudah begitu banyak anugerah, kita melupakan ada kasih yang begitu besar yang telah Tuhan beri, saudara. Saudara, saya paling suka salah satu ilustrasi ini dibawakan oleh Max Lucado, saudara, dalam buku Dalam Cengkraman Kasih Karunia. Dia bilang gini, saudara, suatu kali di dalam pesawat yang hampir jatuh, pilot berkata seperti berikut kepada seluruh penumpang. Perhatian kepada seluruh penumpang yang terhormat, ketahuilah karena satu dan lain hal pesawat ini akan segera jatuh. Tapi tenang, saya telah menyiapkan untuk seluruh penumpang parasut yang cukup untuk kita semua. Yang perlu engkau lakukan adalah datang kepada saya, minta parasut keselamatan, saya akan terjunkan Anda dan Anda pasti selamat. Satu persatu, udah mulai deh satu persatu. Tante-tante yang sosoknya tinggi, dia bilang, Pak pilot, saya mau selamat. Anda datang ke orang yang tepat, dipakaikan parasut keselamatan. Begitu mau diterjunkan, si tantenya bilang, ih, kenapa tante? Kok parasutnya warna hitam? Ada yang warna pink nggak? Nggak ada tante, selamat aja udah. Syukur diterjunin, saudara. Wah, selamat sih, saudara. Yang kedua ada gadis centil bilang, Pak pilot, saya mau selamat. Oke, bagus. Begitu dipakaikan, mau diterjunkan, dia kata, Pak pilot, lihat itu, ada banyak angin. Saya minta bonus. Bonus apa? Kacamata terbang, supaya mataku nggak merah kalau sampai turun di bawah. Aku nggak suka mata sakit. No, nggak ada bonus itu. Selamat aja udah, syukur, kata pilotnya. Diterjunkan selamat. Ada seorang ibu yang begitu mencintai suaminya. Dia kata, Pak pilot, saya mau selamat. Begitu dipakaikan parasut keselamatan dan mau diterjunkan, dia bilang, Pak pilot, tunggu dulu. Kenapa? Aku nggak bisa terpisah dari suamiku. Kami sehidup semati. I jump, he jumps. Waduh, dia bilang gitu. Boleh nggak aku dapat parasut yang modelnya beda? Yang satu tapi bisa berdua. Jadi kami selamanya bersama. Dia bilang gitu. Nggak ada model yang kayak gitu. Masing-masing tanggung jawab sama selamatnya sendiri-sendiri. Selamat aja udah, syukur diterjunin. Selamat, saudara. Dan ada satu lagi, saudara. Pak pilot, saya mau selamat. Oke, bagus. Begitu dipakaikan, dia bilang, tunggu Pak pilot. Gimana dijamin kalau saya mendaratnya di tempat yang baik, yang rata, yang kering? Kalau becek di rawa-rawa, nggak ada ojek, ayo gimana? Minta bonus sepatu boot. Pusing sih ke pilot, dia bilang, nggak ada Bu, selamat aja udah, syukur. Pertanyaan saya, kalau saudara yang menjadi pilot pesawat tersebut, stres nggak punya penumpang kayak gini? Aduh, nah sama saudara, tapi kita sering seperti itu sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kok cuman selamat aja? Yang lain mana? Kayanya mana? Cepat merit mana? Istri Miss Universe-nya mana? Cuan ya 60% per hari di saham mana? Saudara, kita bilang mana? Untung Tuhan sabar banget. Kalau Tuhan, kalau orang Batak, saya akan jawab sama seperti pilot, saudara. Dia bilang, selamat aja udah, syukur. Suatu kali Paulus mengalami dia katakan ada duri dalam daging. Kita nggak tahu apa itu duri dalam daging. Kemungkinan besar, kalau kita lihat konteks, kemungkinan ada banyak orang yang ingin menganiaya dia, yang backstabbing dia di tengah-tengah pelayanannya dari luar dan dari dalam. Dia katakan, aku minta Tuhan mencabut duri dalam daging ini. Tetapi Tuhan berkata seperti berikut, cukuplah kasih karuniaku. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang menyelamatkan. Efesus 2:8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa yang diingat Paulus? Kasih yang semula.
kasih karunia yang telah menyelamatkan dia. Amazing grace yang telah sambut dia, telah keluarkan dia dari kegelapan, bawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Dia katakan, Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku. Dan Paulus berkata, mendengar hal itu, dia katakan, justru Tuhan di dalam kelemahanku lah kekuatanmu jadi nyata. Aku mau bersedia lemah tulus, sepanjang di tengah-tengah kelemahanku, engkau nyatakan kasih karuniamu. Wow, saudara, ada 3 D yang membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Dosa, dunia, dan derita, saudara. Nah, ini harus bereskan. Nah, ini pernah terjadi juga, saudara. Kita jangan-jangan mengalami juga hal yang sama. Yaitu kisah tentang anak sulung, saudara. Anak sulung itu dia begitu getol ngelayanin bapaknya, tetapi pulang-pulang dia lihat bahwa anak yang gak melayani bapaknya, yaitu si bungsu yang udah ngabisin harta bapaknya, dia pesta, dipotongkan lembu. Lalu dia gak terima, dia gak mau masuk join dalam sukacita pesta itu. Dia berdiri di luar rumah dan tidak masuk dalam sukacita pesta itu. Dan bapaknya datang menghampiri dia dan berkata, kenapa kamu seperti itu? Dia katakan, aku mengabdi kepada bapak, bekerja dengan setia, tapi nggak pernah dipotongin kambing kecil sekalipun. Dia itu anak yang memboros-boroskan, menghabiskan uang bapak dengan para perempuan. Engkau potongkan lembu tambun. Dia ngerasa nggak terima, saudara. Tapi bapaknya jawab, anakku, bukankah apa yang aku miliki adalah milikmu? Dengan kata lain, bapaknya bilang gini, kok kamu cemburu sama orang yang baru makan lembu, tapi yang kemarin makan makanan babi dan sekarang makan lembu, padahal kamu setiap hari kalau mau makan lembu tiap hari juga bisa, karena harta apa? Hartaku adalah hartamu. Bukannya bapaknya telah mewariskan? Kalau saudara tahu budayanya Israel, dan kalau kita baca dalam kitab Lukas 15, bapaknya waktu si bungsu minta, bagilah harta bagiku, katanya, bagikanlah harta warisan bapak. Dan dia bagikan hartanya di antara mereka. Artinya bukan hanya si bungsu yang dapat, si sulung pun sudah dapat. Jadi sang bapak itu udah numpang di rumah si sulung sebenarnya. Itu udah dimiliki. Dan Alkitab katakan kalau hukumnya, setelah hukum warisan, si sulung mendapatkan 2 kali lipat dari si bungsu. Dia sebenarnya punya lebih banyak. Tetapi kenapa, saudara? Dia udah kehilangan kasih mula-mula. Sehingga dia, saudara, dia nggak terima. Dia mengerjakan pekerjaan yang disukai bapaknya, tetapi nggak memiliki hubungan, nggak bisa menangkap isi hati bapaknya, bahwa yang terpenting di hati bapaknya adalah anak-anaknya, bukan semua pekerjaan-pekerjaan itu. Wow. Nah, saudara, sekali lagi saya mau katakan, 1 Korintus 15 ayat 58, saya bacain ulang, saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerilah payahmu nggak sia-sia. Pekerjaan Tuhan kita giat, persekutuan Tuhan dengan Tuhan kita giat. Nah, pertanyaannya, kalau saya sudah jatuh nih Pak, saya udah kehilangan kasih mula-mula, dosa, dunia, derita udah bawa saya jauh lah. Saya udah jauh banget dari Tuhan. Nggak ada lagi hasrat untuk menyembah Tuhan berlama-lama. Kalau ada pujian penyembahan itu aku pengen cepet-cepet selesai. Dengar khotbah aku udah begitu ngantuknya. Aku udah nggak punya kerinduan lagi untuk jangkau jiwa, menangin jiwa. Aduh, aku udah tahu lagi quarter life crisis ini, begitu banyak yang harus dikejar. Pak, gimana? Selanjutnya di ayat 5, Wahyu 2 ayat yang kelima yang kita baca tadi, saudara, mengatakan seperti berikut. Tuhan kasih solusinya, tenang aja. Sebab itu, dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang pertama kita lakukan adalah ingat betapa dalam. Sadari bahwa itu adalah kejatuhan yang dalam. Karena kalau kita nggak sadar, maka kita nggak akan pernah mau minta tolong. Kita rasa diri kita baik-baik. Itu namanya agamawi. Agamawi itu apa? Agamawi itu merasa sok benar. Ada beda antara orang benar dengan orang sok benar. Untuk menjadi benar, kita butuh anugerah membenarkan kita. Kita butuh anugerah dari Tuhan, karena kita nggak bisa benar sendiri. Tetapi untuk sok benar, itu gampang. Gampang. Caranya apa? Cari aja orang yang lebih buruk keadaannya dari kita.
Doa aku cuman pornografi daripada dia free sex, Kak. Sama. Aku cuman ya gitulah, cuman pakai pulsa kantor aja untuk kepentingan pribadi. Padahal dia, Kak, nilep duit kantor 5 juta. Sama, saudara. Aduh, aku, Kak, aku paling kalau cuman bohong-bohong kecil lah, ya titip absen. Daripada dia, waduh, kayak Tinder Splinder, Kak. Tipu-tipu semua orang, tipu cewek, tipu sana, tipu sini. Waduh, kacau, Kak. Saya mau katakan sama. Ingat, di saat kau kehilangan kasih mula-mula, gagal mengasihi adalah kegagalan terbesar dalam hidup. Ingat, aku jatuh, aku salah. Setelah kita sadar itu, lanjutkan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat. Bertobat itu artinya balik arah. Sekarang, metanoia. Jangan tunggu-tunggu lagi, saudara. Jangan tunggu-tunggu, balik arah, lari kepada Tuhan. Lakukan apa yang dulu semula engkau lakukan di saat engkau masih menyala-nyala sama Tuhan. Oh ya Pak, aku seminggu sekali dulu. Aku biasanya kami penginjilan ke jalan. Waduh. Atau dulu aku saat teduh tiap pagi bangun jam 5 pagi, Kak. Sekarang udah jam 11 aku bangunnya. Mulai lagi. Apapun itu, saudara. Mungkin itu liturgi-liturgi kecil. Dan benar, disiplin-disiplin rohani itu nggak membuat Tuhan jadi makin berkenan kepada kita, karena dia udah sayang banget sama kita. Tapi itu membantu kita untuk mengingat kembali kasih kita kepada Tuhan, sehingga akhirnya menemukan Tuhan di tengah-tengah disiplin rohani tersebut. Yang ketiga, saudara, dikatakan, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan. Yang pertama apa, saudara? Ingat. Yang kedua, bertobat, balik arah, mengaku sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, sehingga engkau dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Itu yang kita lakukan. Dan di saat kita melakukan itu, apa yang Bapa lakukan? Yang Bapa lakukan untuk memulihkan kita adalah Dia akan hampiri kita, sama seperti Dia menghampiri anak yang sulung. Lukas 15 ayat 28 dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar menghampirinya. Bapa akan mendatangi engkau, lalu Dia berbicara dengan engkau. Bahasa Yunaninya parakaleo, menghibur engkau, menghibur, menenangkan hatimu, membawa kedamaian yang udah lama terhilang dalam hidupmu. Kemudian Dia memanggilnya. Di ayat 31 dikatakan, anakku. Dia kembalikan identitasmu. Engkau bukan pekerja, engkau bukan budak, engkau bukan hamba, engkau anakku, engkau anak. Aku sayang padamu. Sebagaimana aku, demikian aku ingin kau hidup. Sebagaimana semaksimal aku hidup, demikian aku ingin engkau hidup maksimal. Apa yang menjadi mimpi-mimpiku begitu besar buat engkau, katanya. Anakku. Dikatakan, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Yang keempat, Dia mengingatkan, Allah akan mengingatkan berkat terbesar. Berkat terbesar yang harus kita syukuri, yaitu apa? Yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang ada pada Bapa, semuanya adalah milik kita. Di saat kita ngalamin ini, maka apa yang terjadi, saudara? Hati yang mula-mula itu kembali menyala-nyala untuk Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Wow. Saya akan tutup dengan satu cerita ini, saudara. Saya sering cerita kemana-mana, tapi saat itu ini adalah momen dimana saya ngalamin sih. Waktu itu di masa quarter life crisisnya saya, saudara, usia-usia 27-28, dimana saya saat itu udah niat kawin tapi nggak jadi, saudara. Lalu habis itu saya kecewa. Saya umur 25 tahun jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Setelah sebelumnya saya seorang insinyur. Jadi umur 22 saya lulus kuliah, kerja saudara. Umur 21 saya lulus kuliah, langsung kerja, saudara, kerja 4 tahun. Tuhan panggil sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu, dan saat itu benar-benar semangatnya gila-gilaan buat Tuhan. 25 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Umur 27 tahun saya
ketemu mantan pacar, lalu abis itu udah siap-siap pernikahan saudara, baru kemudian umur 28-29 saya putus, nggak jadi menikah, udah pertemuan keluarga, saya kecewa dan saat itu saya keluar dari gereja. Saya nggak mau jadi pendeta lagi. Saya kehilangan hati buat Tuhan. Saya mulai kerja, bisnis, dapatin semuanya, saudara, apa yang dunia tawarkan, dan cepet sih dapat. Ya, saya nggak jadi orang yang jahat gimana. Saya tetap gereja, saya tetap jadi pemimpin pemuda. Cuman ya saya udah hati yang dulu udah nggak ada lagi lah. Singkat cerita, saudara, di tengah-tengah itu hati saya kosong. Dalam hati ada kerinduan pengen balik sama Tuhan, tetapi nggak tahu gimana caranya. Seperti udah bingung aja, saudara. Nah, suatu kali di jadwal khotbah saya di kalender ada undangan khotbah di sebuah kampus, kalau nggak salah kampus Sahid saat itu. Oke deh, mereka udah ngundang lama, saya mau batalin karena saya udah sibuk kerja sebagai bisnismen saat itu. Aduh, gimana nih saya mau batalin, tetapi nggak enak, mereka udah susah, mereka baru ingetin lagi setelah sekian lama, dan akhirnya ya udah deh, terpaksa saya datangin walaupun saya udah nggak punya hati sama Tuhan. Saya lagi kecewa banget sama Tuhan sebenarnya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya datangin, ternyata mereka ngadain acara Paskah. Saya ingat acara Paskah satu, tapi nggak di kampusnya mereka. Mereka ngadain acara Paskah di panti cacat ganda Rawinala, Dwi Tuna, saudara, di daerah Kramat Jati, saudara. Saya datang ke sana dan saya ngerasa, aduh, ini tempat ini banget ya. Kasian banget anak-anaknya. Tetapi saat itu saya udah nggak ada kasihan lagi sih sama yang lain. Bisa ngomong kasihan, tetapi dalam hati saya masih mengasihani, lebih kasihan saya. Kenapa? Putus cinta. Ya gitu. Saya ngelayani Tuhan, tapi Tuhan kayaknya nggak ngasih apa yang saya minta. Permintaan saya nggak muluk-muluk kok, cuma pengen kawin, itu aja susah amat. Pengen supaya tidak terhina. Tapi kenapa saya terhina seperti ini, ngerasa apa namanya, terbuang gitu ya, tertolak. Sampai akhirnya dimulailah, oke kita mulai ibadahnya ya, katanya. Saya cuma pengen cepet-cepet khotbah, habis cepet-cepet pulang, karena sebenarnya udah nggak niat khotbah. Jadi bisa melakukan pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya nggak suka, saudara. Oke, kita nyanyi, mulailah pujian penyembahan. Setelah pujian penyembahan, saya kira langsung khotbah. Saya pengen khotbah langsung pulang, tapi ternyata si MC-nya bilang cari masalah dia. Dia ada yang mau persembahan pujian. Dalam hati saya berdoa, jangan ada, biar saya cepat khotbahnya. Ternyata satu ruangan semua angkat tangan, semuanya mau pujian penyembahan. Oke, mereka masuk pujian kesaksian, ada yang main gitar karena cacatnya ganda, contohnya buta dan bisu gitu, atau ada cacat yang lain, atau cacat satu juga mungkin ada. Tetapi lucu-lucu, saudara. Sebenarnya ada yang main gitar ngadap depan, di intro, di ending udah ngadap belakang. Ada yang puisinya nggak jelas, lucu-lucu semuanya. Tapi saya nggak ngerasa itu lucu. Yang lain ketawa, saya nggak, saya kesel kelamaan. Dan singkat cerita, dikatakan lagi, oke, ada angin segar nih. MC-nya bilang, yang terakhir ya sebelum kita dengerin khotbah. Katanya, udah, ada lagi yang mau? Saya katakan, jangan ada. Ternyata masih ada. Dari belakang ada dua cewek kecil, umur sekitar 4-5 tahun lah, saudara. Rambutnya pirang, mereka kembar, saudara. Itu matanya itu putih, saudara. Buta, saya nggak tahu cacat satu laginya apa, atau mungkin hanya buta itu aja. Tetapi mereka dituntun oleh guru mereka ke depan. Dituntun ke depan sambil senyum-senyum. Saya ngelihat ogah-ogahan dan berkata, cepetlah. Lalu ditanya, kalian mau ngapain? Kami mau nyanyi, katanya. Oke, silakan nyanyi. Tahu nggak mereka nyanyi lagu ini, saudara? Waktu mereka nyanyi, saya yang tadinya lihat ogah-ogahan dengan melipat tangan, tiba-tiba saya tersentak karena Roh Kudus berbicara di saat mereka bernyanyi. Dua anak kecil itu bilang gini, nyanyi lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Waktu mereka nyanyi, saat ku tak melihat jalanmu, saya seperti ditampar
begitu berat oleh kenyataan, saudara, begitu keras oleh kenyataan. Ada suara dari Roh Kudus yang begitu jelas di telinga dan hati saya bilang, Tommy anakku, kamu manja. Mungkin saat ini engkau belum bisa melihat jalan-jalan yang aku pilihkan buatmu. Tapi engkau lihat kedua anak itu di depan. Jangankan jalan hidup yang kupilih untuk mereka, jalan secara fisik di depan mata mereka aja mereka nggak bisa lihat, tapi mereka masih bisa nyanyi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Waktu mereka sepanjang nyanyi itu, tangis saya mulai dari pelan sampai itu tumpah, sampai akhir berlutut itu nangis gila-gilaan di depan semua mereka. Saya nggak peduli lagi, saya nggak tahan. Saya ngalamin kasih Tuhan yang memulihkan saya. Saya katakan, aku bertobat Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku yang begitu hitung-hitungan sama Tuhan. Ampuni aku yang begitu manja dalam jalani hubungan kasih aku dengan Tuhan. Di saat ada ketidaknyamanan sedikit, aku ninggalin kasihku pada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku nangis gila-gilaan. Singkat cerita, mereka selesai nyanyi, mereka panggil pendeta Tommy khotbah. Mata saya masih bengkak dan semua lagi ngeliatin saya. Di tengah mata saya bengkak, saya bilang, hari ini bukan saya yang khotbah buat adik-adik, adik-adik yang udah khotbah buat saya. Sejak saat itu, saya setelah selesaikan khotbah, saya pulang. Saya pergi ke Ungaran, ke gua doa saat itu. Saya luruskan hati. Saya temukan kembali bulan madu lagi sama Tuhan. Lakukan apa yang dulu saya suka lakukan. Saya suka baca buku rohani. Saya banyak baca buku rohani di situ. Saya suka doa satu, saya doa gitu. Saya suka puasa. Zaman dulu saya puasa. Saya lakukan apapun bulan madu sama Tuhan di Ungaran. Dan akhirnya balik-balik. Kasih mula-mula saya kembali. Dan sampai sekarang saya melayani. Saya mau katakan, apapun keadaan kamu sekarang, sejauh apapun kamu dari Tuhan, saya mau katakan yang perlu kamu lakukan cuman sadar, bertobat, akui kesalahanmu sama Tuhan, dan lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Firman Tuhan katakan, Dia akan lawat engkau, baharui engkau, kembalikan cinta mula-mula itu daripadamu. Selamat mencintai kembali, selamat menemui cinta Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tapi bila ada anak-anak-Mu di tempat ini yang sedang mengalami, Tuhan, kehilangan api, kehilangan cinta kasih akan Tuhan, mari Engkau jamah. Sebagaimana Engkau mendatangi sang anak sulung di luar rumah, mengingatkan dia identitasnya, menghampiri dan memeluk dia, dan mengembalikan cinta yang mula-mula dalam hatinya. Demikianlah Engkau datang kepada anak-anak-Mu Tuhan. Hampiri anak-anak-Mu hari ini, peluk mereka, buat mereka puas dengan Engkau, sehingga tidak menginginkan yang lain selain Engkau. Mereka akan perlahan-lahan keluar dari dosa. Mereka akan keluar dari keterpurukan mereka, mengejar Tuhan, mengejar mimpi-mimpi, mengejar panggilan-panggilan yang pernah Tuhan taruh dalam hati mereka, dan menikmati hubungan kasih yang indah bersama Tuhan. Dan kalau mereka tetap melayani Tuhan, pekerjaan mereka tidak akan pernah menghalangi persekutuan mereka dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhanlah jerilah mereka nggak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nembak gebetan pas Valentine, cek. Yang pertama, pastiin kamu nembak di tanggal 14 Februari. Yang kedua, jangan kelamaan maju mundur kamu kalau mau nembak. Kenapa? Ntar keburu tanggal 15 Februari. Yang ketiga, pastiin cewek yang kamu tembak itu mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kenapa? Ya elah, sama penciptanya aja nggak mau kenal, apalagi sama lo. Yang keempat, pastiin lo dapat restu dari orang tuanya. Kenapa? Karena
dari orang tua yang kelihatan aja nggak dapet restu misalnya. Apalagi dari Tuhan. Yang kelima, pastiin cewek yang kamu mau tembak itu paling enggak 80% udah pasti terima kamu. Kenapa? Kalau enggak malu-maluin bro. Yang keenam, nah ini yang terakhir. Pastiin kamu tahu kapan kamu mau nikah. Kenapa? Karena pacaran itu bukan buat main-main. Pacaran itu untuk persiapan menikah. Jadi kalau kamu belum mau menikah dalam waktu dekat, mending gak usah pacaran dulu. Kenali Tuhan dulu. Punya komunitas yang baik dan benar dulu. Di Starji bersama Tuhan gitu ya. Bersama kita semua di sini. Dibangun dulu. Karena pribadi yang telah dibangun akan menarik pribadi lain yang telah dibangun di dalam Tuhan juga. Jadi supaya nanti nih ujungnya pernikahanmu berhasil, dimulai dari pacaranmu harus berhasil. So, pikir-pikir dulu kalau mau nembak, kapan mau merit, kapan kamu ready buat serius, baru kamu tembak. Kalau misalnya belum, temen dulu aja bro, santai-santai, nggak buru-buru, nggak dikejar-kejar, kayak ujian selesai nggak selesai dikumpulin. Tenang. Tuhan punya waktunya, siapin diri kamu sudah ready, Tuhan akan kasih yang terbaik buat kamu. Ciao!